Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nasa Putri. Saya adalah mahasiswa Ilmu Gizi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua yang menonton video saya untuk membahas mengenai diabetes mellitus. Berdasarkan data International Diabetes Federation atau IDF, Indonesia termasuk dalam ke-7 dari 10 negara yang beresiko memiliki banyak penduduk yang memiliki penyakit diabetes mellitus, di mana dalam kondisi pandemi seperti ini, negara Indonesia mendapatkan kelonjakan kenaikan penyakit diabetes yaitu sebanyak 6,2%, di mana terdapat 10,8 juta perkiraan penduduk Indonesia yang terjangkit penyakit diabetes mellitus pada tahun 2020. Nah, turut prihatin kan kenapa sih Indonesia menjadi peringkat diabetes tertinggi dalam 10 besar negara. Nah, selanjutnya akan saya menjelaskan mengenai diabetes mellitus tersebut dan bagaimana sih cara pencegahannya, gejalanya apa saja, dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menghindari penyakit diabetes mellitus. Berikut pemaparan yang akan saya jabarkan di video kali ini. Mari simak videonya. Check it out. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah pendidikan gizi mengenai diabetes mellitus. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas atau saya ulas dalam pertemuan kali ini? Yang pertama adalah pengertian dari diabetes mellitus, yang kedua adalah gejala diabetes mellitus, yang ketiga ada faktor penyebab diabetes mellitus. Selanjutnya ada klasifikasi atau jenis-jenis diabetes mellitus. Yang kelima ada tips memilih makanan diabetes untuk penyakit diabetes mellitus, dan 6 adalah tata laksana diet diabetes mellitus. Pokok pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian diabetes mellitus. Apa sih yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal. Nah, apa saja sih nilai normal yang terdapat dalam glukosa darah? Yang pertama ada gula darah sewaktu atau GDS tanpa puasa yaitu kurang dari 200 mg per dl, dan gula darah puasa yaitu kurang dari 126 mg per dl. Nah, dari kedua hal tersebut, jika seseorang memiliki kadar glukosa darahnya melebihi batas normal, maka orang tersebut didiagnosa memiliki penyakit diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini disebabkan oleh kekurangan hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas untuk menurunkan kadar gula darah pada tubuh seseorang. Nah, kombinasi faktor genetik dan lingkungan juga berperan dalam memicunya terjadinya penyakit diabetes mellitus. Poin kedua adalah gejala penyakit diabetes mellitus. Yang perlu diketahui adalah di sini terdapat dua gejala. Yang pertama ada gejala utama atau klasik dan gejala tambahan. Nah, apa sih gejala yang terjadi pada gejala utama atau klasik? Yang pertama ada poliuria, di mana seseorang akan merasakan sering buang air kecil terus-menerus. Yang kedua adalah cepat merasa lapar atau nama lainnya polifagia. Seseorang yang memiliki diabetes mellitus akan merasa dirinya itu akan terus merasa lapar, dimana kebanyakan diabetes mellitus adalah orang-orang yang berbadannya besar atau overweight. Nah, yang terakhir ada polidipsia, dimana seseorang yang terkena penyakit diabetes mellitus akan merasakan kehausan terus-menerus. Selanjutnya ada gejala tambahan. Kurang lebih ada 10 yang akan saya sampaikan mengenai gejala tambahan dalam diabetes mellitus. Yang pertama adalah berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas. Yang kedua adanya sering terjadi kesemutan. Yang ketiga, sering merasa gatal di daerah kemaluan wanita. Yang keempat, ada bisul yang hilang timbul. Yang kelima ada penglihatan yang kabur. Yang keenam adalah seseorang akan merasa cepat lelah. Yang ketujuh
luka sulit sembuh. Yang ke-8, mudah mengantuk. Yang ke-9, hipotensi pada pria dan faktor lain seperti keputihan pada wanita. Adapun kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus, antara lain banyaknya mengonsumsi makanan bergoreng. Yang kedua adalah banyaknya minuman bersoda. Yang ketiga, jarang tidur. Yang keempat, stres. Dan yang kelima, merokok. Yang ketiga adalah faktor penyebab diabetes mellitus. Pada kali ini saya akan bagi 2 faktor. Yang pertama ada faktor yang dapat diubah. Yang kedua adalah faktor yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang bisa diubah dalam penyakit diabetes yaitu pertama adalah perbanyak aktivitas fisik. Yang kedua adalah mengatur kadar lipid HDL kurang dari 35 mg per dl dan trigliserida kurang dari 250 mg per dl. Selanjutnya adalah riwayat penyakit jantung. Dengan hal tersebut kita dapat mengurangi riwayat penyakit jantung dan mengurangi konsumsi natrium yaitu kurang dari 2000 mg atau setara dengan 1 sendok teh per hari yang dapat menyebabkan hipertensi. Dan selanjutnya adalah melakukan diet yang seimbang. Jangan kita gunakan diet yang tidak seimbang, yaitu misalkan tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan rendah serat. Yang kedua adalah faktor risiko yang tidak bisa diubah dalam penyakit diabetes mellitus. Yang pertama adalah usia melebihi 40 tahun biasanya berisiko diabetes mellitus. Yang kedua ada riwayat keluarga dengan diabetes mellitus juga mempengaruhi seseorang tersebut mengidap penyakit diabetes mellitus. Yang kedua adalah memiliki riwayat kehamilan dengan diabetes mellitus. Yang keempat adalah riwayat lahir dengan berat badan bayi kurang dari 2,5 kg. Dan yang terakhir adalah pernah mengalami riwayat melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kg. Yang keempat yaitu mengenai klasifikasi DM. Terdapat 4 klasifikasi DM. Yang pertama ada DM tipe 1 atau DM yang diakibatkan oleh ketiadaan total hormon insulin yang ada pada tubuh seseorang. Yang kedua adalah DM tipe 2 atau terjadi penurunan sensitivitas insulin. Dalam hal tersebut akan meningkatkan sekresi insulin yang akan membawakan pada kegagalan dari sel beta pankreas dalam menghasilkan insulin. Jadi seseorang yang memiliki DM tipe 2 biasanya akan mendapatkan terapi atau suntik hormon insulin agar dapat terjadi atau menghasilkan insulin yang ada pada tubuh seseorang tersebut. Yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional, yaitu adalah suatu kondisi intoleransi glukosa yang timbul atau terdeteksi pada kehamilan pertama. Dan diabetes mellitus gestasional ini biasanya lenyap setelah orang itu melahirkan atau menetap setelah seseorang itu melahirkan. Dan yang terakhir adalah di DM tipe lain. Etiologi diabetes jenis ini yaitu yang pertama ada hemochromatosis, pankreatitis atau fibrosis kistik. Yang kedua adalah sindrom hormonal yang mengganggu sekresi atau menghambat kerja insulin. Yang ketiga ada obat-obat yang mengganggu sekresi insulin. Dan keempat terjadi kondisi tertentu yang jarang terjadi seperti kelainan pada reseptor insulin. Dan yang terakhir adalah faktor genetik. Selanjutnya adalah komplikasi diabetes mellitus jika tidak ditangani dengan cepat. Yang pertama adalah diabetes retinopati yang terjadi pada mata. Yang kedua ada diabetes encephalopati yang terjadi pada bagian otak. Yang ketiga ada diabetes kardiomyopati yang terjadi pada jantung. Selanjutnya ada diabetes nefropati, diabetes foot yang terjadi pada kaki, dan diabetes neuropati yang terjadi pada saraf. Oke,
karena diabetes itu dipengaruhi oleh makanan yang tidak disekresi baik oleh insulin, maka saya akan menjelaskan makanan apa saja sih yang diperbolehkan atau dianjurkan untuk seseorang yang memiliki penyakit DM, dan makanan apa saja sih yang tidak dianjurkan oleh penyakit DM. Yang pertama adalah makanan yang boleh atau makanan yang dianjurkan untuk penyakit DM. Yang pertama adalah karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini bisa didapat dari nasi, roti, mie, kentang, singkong, ubi, sagu, dan lain-lain. Dan dipastikan karbohidrat kompleks ini memiliki serat yang tinggi. Yang kedua adalah protein, di mana penyakit DM dianjurkan untuk tidak memakan protein yang tidak mengandung tinggi lemak, seperti daging rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, tempe. Dan selanjutnya ada lemak. Dalam penyakit DM, seseorang yang memiliki penyakit DM boleh mengonsumsi lemak tetapi dalam jumlah yang terbatas, dengan cara pengonsumsian makanan tersebut diolah dengan cara dipanggang, dikukus, ditumis, disetup, direbus, dan dibakar. Dan selanjutnya adalah sayur dan buah. Dianjurkan mengonsumsi cukup banyak yang mengandung tinggi serat. Selanjutnya adalah makanan yang tidak dianjurkan bagi penyakit DM. Yang pertama adalah karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu dapat ditemukan pada gula, madu, sirup, jam, jelly, tarcis, dodol, kue-kue manis, buah yang diawetkan dengan gula, susu kental manis, minuman botol ringan, dan es krim. Selanjutnya adalah protein, yaitu sumber protein yang tinggi yang memiliki kandungan tinggi kolesterol seperti jeroan dan otak. Selanjutnya yang perlu dihindari yaitu lemak yang bersumber protein yang banyak. Sumber lemak yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans, antara lain daging berlemak dan susu full cream, makanan siap saji seperti cake dan goreng-gorengan. Sumber natrium antara lain seperti garam dapur, vetsin, soda, dan bahan pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit perlu dihindari. Selanjutnya yaitu tata laksana diet diabetes mellitus. Adapun pelaksanaan diet yang perlu diperhatikan dalam 3 rumus 3J, yaitu jumlah, jadwal, dan jenis. Seorang penyakit diabetes mellitus harus memperhatikan jumlah makanan yang diasup, jadwal makanan setiap harinya, dan jenis makanan yang diasup. Selanjutnya ada syarat dan prinsip diet. Yang pertama yaitu kita harus mengatur energi seseorang yang mengidap penyakit DM. Yang pertama, kebutuhan energi harus sesuai untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Kebutuhan kalori basal untuk pria sekitar 30 kalori per kilogram berat badan ideal dan 25 kalori per kilogram berat badan untuk wanita. Selanjutnya ditambah dan dikurang faktor, yaitu faktor tinggi badan, berat badan, umur, faktor aktivitas, dan faktor stres. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pengonsumsian karbohidrat, di mana sehari yaitu pasien penyakit DM harus terpenuhi karbohidratnya sebanyak 40-65% dari total asupan energi. Kurangnya konsumsi karbohidrat kurang dari 130 gram per hari itu tidak dianjurkan. Dan alternatif penggunaan pemanis bisa ditambahkan pada makanan. Selanjutnya ada lemak, yaitu dengan 20-25% dari kebutuhan kalori harus ada pada setiap hari di makanan seorang pasien DM. Adapun komposisi yang dianjurkan untuk penyakit DM yaitu memiliki lemak jenuh kurang dari 7% kebutuhan kalori, lemak tidak jenuh ganda kurang dari 10%, selebihnya dari lemak tidak jenuh tunggal, dan konsumsi kolesterol yang dianjurkan yaitu kurang dari 200 mg per hari. Adapun protein di sini yang pertama yaitu 10-20% kandungan dari total asupan energi yang
Selanjutnya adalah natrium yang dikonsumsi sama dengan orang sehat, yaitu setara dengan kurangnya dari 2300 mg per hari. Jika seseorang diabetes mellitus memiliki hipertensi juga, maka kebutuhan natrium harus dikurangi, yaitu kurang dari 2000 mg per hari atau setara dengan 1 sendok teh per hari. Dan yang terakhir adalah serat. Seseorang diabetes mellitus harus memenuhi serat sebanyak 20-25 gram per harinya. Adapun standar diet DM yang diberikan kepada pasien yaitu ada 8 standar diet. Yang pertama ada 1100 kilokalori, yang kedua ada 1300 kilokalori, yang ketiga ada 1500 kilokalori, yang keempat ada 1700 kilokalori, yang kelima ada 1900 kilokalori, yang keenam ada 2100 kilokalori, yang ketujuh ada 2300 kilokalori, dan yang terakhir ada 2500 kilokalori. Terima kasih sudah mendengar penjelasan saya mengenai diabetes mellitus. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua di rumah. Dan saya berharap video ini membantu saya dalam mengerjakan ujian tengah semester. Dari saya, Karina Anasa Putri, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.